Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aci Radi Salusi dan NPM 2417051069. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan hasil dari ujian akhir praktikum mata kuliah kecerdasan buatan dengan tema 4 yaitu sistem evaluasi kinerja karyawan untuk penentuan pelatihan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan deskripsi kasusnya terlebih dahulu. Jadi dalam sebuah perusahaan, evaluasi kinerja karyawan sering dilakukan berdasarkan penilaian subjektif seperti cukup disiplin, lumayan produktif, atau kerjasama tim yang cukup baik. Nah, penilaian seperti itu sulit diukur secara pasti dan juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam memberikan pelatihan kerja. Nah, sistem evaluasi kinerja karyawan untuk penentuan pelatihan ini membantu manajer atau human resource mengevaluasi performa karyawan menggunakan fuzzy logic untuk mengubah penilaian linguistik menjadi nilai numerik. Lalu kemudian sistem pakar memberikan rekomendasi tindak lanjut pelatihan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, di sini ada 4 variabel input dan juga 1 variabel output. Yang pertama, tingkat kehadiran dengan rentang 0 sampai 100. Nah, jadi tingkat kehadiran ini dibagi menjadi 3 himpunan, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Lalu ada kualitas hasil kerja dari rentang 0 sampai dengan 100. Nah, penilaian ini merupakan penilaian mutu hasil pekerjaan berdasarkan review batasan dengan 3 himpunan fuzzy juga, yaitu kurang, cukup, dan juga sangat baik. Lalu ada kemampuan adaptasi dari rentang 0 sampai 100, kecepatan karyawan menyesuaikan diri dengan tugas atau teknologi baru. Nah, ada 3 himpunan fuzzy juga, yaitu lambat, sedang, dan juga cepat, serta partisipasi kerjasama tim dari rentang 0 sampai dengan 100 juga, yaitu tingkat kontribusi aktif dalam diskusi dan juga kerja kelompok. Nah, dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy juga, yaitu pasif, cukup aktif, dan juga aktif. Sedangkan variabel outputnya yaitu skor kesiapan pelatihan dari rentang 0 sampai dengan 100. Dibagi menjadi 3 himpunan juga, yaitu belum siap, perlu dibagi menjadi 4, belum siap, perlu pendampingan, siap mandiri, dan juga siap lanjutan. Nah, untuk siap mandiri itu maksudnya dapat bekerja dan berkembang secara mandiri, sedangkan siap lanjutan itu kandidat untuk pelatihan lanjutan atau program leadership. Oke, mungkin penjelasan studi kasusnya dulu. Jadi dalam dunia kerja, penilaian kinerja karyawan sering disampaikan dalam bentuk istilah linguistik atau bahasa sehari-hari yang bersifat samar. Misalkan kehadirannya cukup baik, hasil kerja yang lumayan, dia agak lambat beradaptasi atau kurang aktif di tim. Nah, permasalahan utamanya yaitu istilah kayak cukup, lumayan, agak, dan juga kurang itu memiliki batas angka yang pasti. Nah, penilaian manual beresiko subjektif dan tidak konsisten antar penilai. Perusahaan butuh dasar yang lebih terukur untuk memutuskan jenis pelatihan yang tepat bagi setiap karyawan. Lalu solusi yang digunakan yang pertama itu fuzzy logic, digunakan untuk mengubah nilai input dari rentang 0 sampai dengan 100 dari setiap aspek kinerja menjadi derajat keanggotaan terhadap kategori linguistik, misalkan rendah, sedang, dan juga tinggi. Terus dia akan menghitung satu nilai akhir berupa skor kesiapan pelatihan. Dan juga yang kedua dari sistem pakar berbasis aturan if-then yang digunakan untuk membaca skor akhir beserta nilai masing-masing aspek, kemudian memberikan rekomendasi pelatihan yang spesifik sesuai dengan aspek yang lemah. Nah, yang pertama itu ada inisialisasi library. Jadi di sini ada install Scikit Fuzzy, Matplotlib, dan juga NumPy. Lalu import library ini. Terus ada tahapan fuzzifikasi variabel dan juga versi keanggotaan. Bisa kita lihat ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Untuk rentangnya itu ada 0, 0, 50. Untuk yang rendah, untuk yang sedang ada 40, 60, dan 80. Lalu yang tinggi ada 70, 100, 100. Terus ada kualitas hasil kerja. Itu untuk yang kurang ada 0, 0,45. Yang cukup ada 35, 55, 75, dan sangat baik ada 65, 100, 100. Nah, untuk kemampuan adaptasinya, untuk yang lambat itu 0 sampai 40, terus sedang itu 30, 50, 70, dan juga cepat itu 60, 100, 100. Nah, untuk yang kerja sama tim, untuk yang pasif 0, 045, untuk yang cukup aktif 35, 55, 75, dan juga yang aktif 65, 100, 100.
Nah, untuk variabel outputnya, ini skor kesiapan belum siap, perlu pendampingan, siap mandiri, siap lanjutan. Itu untuk rentangnya ada 035, untuk yang belum siap, untuk perlu pendampingan ada 25, 45, 65, dan juga ada siap mandiri yaitu 55, 75, 90, dan juga siap lanjutan dari 80 sampai dengan 100. Lalu ini ada variabel inputnya, dan juga di sini ada visualisasi fungsi keanggotaan fusinya. Nah, di sini akan muncul 5 grafik yang menunjukkan bentuk fungsi keanggotaan dari 4 variabel input dan juga 1 variabel outputnya. Yang pertama itu ada tingkat kehadiran untuk sumbu X-nya dari rentang 0 sampai dengan 100, dan juga sumbu Y-nya adalah derajat keanggotaan dari 0 sampai dengan 1. Nah, semakin tinggi kurva pada suatu titik, maka akan semakin kuat nilai tersebut untuk masuk dalam kategori tersebut. Begitu juga dengan yang lain. Nah, ini ada interpretasi grafik di atas. Setiap subplot menunjukkan fungsi keanggotaan untuk satu variabel. Nah, sumbu X adalah nilai input atau output dari rentang 0 sampai dengan 100, sedangkan sumbu Y adalah derajat keanggotaan dari 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi kurva pada suatu titik X, maka semakin kuat nilai tersebut termasuk dalam kategori linguistik yang bersangkutan. Contohnya untuk tingkat kehadiran. Nih, tingkat kehadiran. Tingkat kehadirannya 65. Nah, nilai tersebut memiliki derajat keanggotaan pada kategori sedang sekaligus tinggi secara bersamaan karena berada di area overlap. Nah, jadi bukan hanya satu kategori aja seperti pada penilaian biner biasa. Lalu ada tahap inferensi atau rule base. Di sini ada 27 rule base ya, aturan if then yang menghubungkan kombinasi kondisi dari keempat variabel input dan juga kategori output skor kesiapan pelatihan. Nah, contoh pembacaan aturannya itu jika tingkat kehadiran sama dengan tinggi dan kualitas hasil kerja sangat baik dan kemampuan adaptasinya itu cepat dan partisipasi kerja sama timnya aktif, maka skor kesiapan pelatihan siap lanjutan. Nih. Aktif. Begitu juga untuk yang tinggi, sangat baik, cepat, cukup aktif, itu akan menghasilkan siap lanjutan. Nah, untuk aturan dikelompokkan menjadi 4, yaitu siap lanjutan mandiri, perlu pendampingan, dan juga belum siap. Untuk penjelasannya itu untuk siap lanjutan itu seluruh atau hampir seluruh aspek berada pada kategori yang paling terbaik. Nah, untuk siap mandiri itu mayoritas aspeknya baik, dan hanya ada satu aspek yang sedikit kurang. Contohnya ini deh yang pertama. Nah, ini untuk tingkat kehadirannya tinggi, terus tingkat kualitasnya sangat baik, adaptasinya sedang, dan juga kerjasama timnya cukup aktif. Nah, maka dia akan menghasilkan kesiapannya itu siap mandiri. Kan ada 3 yang cukup baik dan juga 1 yang sedikit kurang. Terus ada perlu pendampingan. Beberapa aspek berada di kategori menengah atau rendah. Contohnya ini ada kehadirannya sedang, kualitasnya cukup, adaptasinya sedang, kerjasamanya cukup aktif. Nah, maka dia akan menghasilkan kesiapan perlu pendampingan. Sedangkan belum siap itu mayoritas aspek berada pada kategori terendah. Nih, kehadirannya rendah, kualitasnya kurang, adaptasinya lambat, kerjasamanya pasif, maka dia akan menghasilkan kesiapan belum siap. Nah, selanjutnya adalah tahap defusifikasi dan juga sistem pakar. Jadi setelah seluruh aturan dievaluasi, hasil fusi akan digabungkan dan juga diubah kembali menjadi satu nilai numerik, yaitu skor kesiapan pelatihan melalui metode defusifikasi sentroid atau titik berat area hasil agregasi. Nah, untuk nilai numerik tersebut kemudian diteruskan ke modul sistem pakar yang bertugas untuk menentukan kategori akhir berdasarkan rentang skor. Misalkan dari skor 0 sampai dengan dari rentang skor 0 sampai dengan 24 itu belum siap. Terus 25 sampai 54 itu perlu pendampingan, 55 sampai 79 itu siap mandiri, 80 sampai 100 itu siap lanjutan.
itu tadi ada di sini. Ya. Terus yang kedua itu memeriksa setiap variabel input. Nah, jadi jika nilainya berada di bawah ambang batas tertentu, maka sistem pakar akan menambahkan rekomendasi pelatihan spesifik untuk aspek tersebut. Terus ada menambahkan rekomendasi umum sesuai dengan kategori akhir. Misalkan program leadership untuk kategori siap lanjutan atau program pembagian insentif intensif untuk kategori belum siap. Misalkan ini ya, if hadir kurang dari 50, maka rekomendasinya adalah pelatihan disiplin waktu dan juga manajemen kehadiran kerja. Nah, modulnya itu tim manajemen dan juga tata tertib kerja. Nah, ini untuk if else skor siap lanjutan mandiri perlu pendampingan juga belum siap. Kalau misalkan dia lebih dari sama dengan 80, maka akan masuk ke kategori siap lanjutan. Terus kalau misalkan dia lebih dari sama dengan 55, maka dia akan masuk ke kategori siap mandiri. Dan juga kalau dia skornya itu lebih dari sama dengan 25, dia akan masuk ke kategori perlu pendampingan. Nah, selain dari 3 ini, dia akan masuk ke kategori belum siap. Selanjutnya ada program utama input manual. Nah, input manual ini kita akan memasukkan nilai dari rentang 0 sampai 100 untuk ke 4 kategori, yaitu tingkat kehadiran, kualitas kerja, kemampuan adaptasi, partisipasi kerja sama tim. Nanti di sini akan kita coba. Terus ada terdapat validasi agar nilai tetap berada pada rentang yang benar. Nah, terus ada proses fuzzy, yaitu keempat nilai akan dimasukkan ke kontrol fuzzy lalu dihitung skor akhir skor kesiapan pelatihan melalui falsifikasi, inferensi, dan juga diversifikasi. Lalu ada sistem pakar, yaitu skor akhir beserta nilai-nilai input diteruskan ke fungsi sistem pakar untuk menghasilkan kategori dan juga daftar rekomendasi pelatihan. Selanjutnya ada outputnya. Outputnya ini sistem menampilkan skor akhir, kategori, dan juga daftar rekomendasinya. Mungkin langsung aja kita coba. Oke, ini evaluasi kinerja karyawan, tingkat kehadiran, persentase kehadiran, dan juga ketepatan waktu. Misalkan kita buat tingkat kehadirannya itu 75, terus kualitas hasil kerjanya ini 50, terus kemampuan adaptasinya, kecepatan penyesuaiannya ini misalkan kita buat 25 aja, terus partisipasi kerja sama tim atau kerja kelompoknya misalkan dia nggak begitu 15, maka dia akan menghasilkan skor kesiapan pelatihan itu 42,5/100. Nah, terus kinerja Anda tergolong perlu pendampingan. Diperlukan pendampingan pada beberapa aspek kerja. Untuk rekomendasi sistem pakarnya, pelatihan adaptasi teknologi dan juga fleksibilitas kerja. Nah, ini kan karena kita tadi masukin teknologi ini, kemampuan adaptasi ini 25, sedangkan kemampuan adaptasi terhadap teknologi teknologi itu 3 ya. Teknologi ini kan tadi kita masukin 25, dan 25 itu masuk ke kategori sedang, lambat sampai dengan sedang. Jadi dia masuk ke untuk rekomendasi sistem pakarnya itu pelatihan adaptasi teknologi. Begitu juga dengan fleksibilitas kerja, karena tadi kita masukin dia cuman 15% dari 100%. Jadi dia perlu fleksibilitas kerja. Nah, modulnya itu digital skill upgrade dan juga manajemen perubahan. Terus pelatihan kerja sama tim yang kolaboratif, karena tadi kita masukin 15, jadi dia butuh pelatihan kerja sama tim dan juga komunikasi yang kolaboratif. Nah, untuk modulnya itu team building, komunikasi interpersonal. Nah, terus karyawan masih memerlukan pendampingan dalam beberapa aspek kerja. Ini untuk grafiknya, skor kesiapan pelatihannya perlu pendampingan, karena dia ada di skornya itu 42,50. Nih, kira-kira ada di
bagian sini. Oke. Terus ada, nah ini tadi udah saya jelaskan juga, untuk yang belum siap itu perlu pembinaan, pendampingan butuh bimbingan aspek tertentu, siap mandiri, siap berkembang secara mandiri, dan juga siap lanjutan itu kandidat untuk pelatihan lanjutan atau program leadership. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.